Shalom. Siap menyambut berkat Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya mengajak saudara Bapak Ibu semua untuk kembali mengingat kasih Tuhan. Dia yang sudah mengorbankan nyawanya buat kita. Kalau nyawanya saja diberikan buat kita, apalagi kalau cuma berkat kesembuhan, ya, ekonomi, ya. Tuhan pasti limpahkan atas hidup kita. Amin. Mari saya undang jemaat untuk bagian berdiri, kita akan memuji Dia. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, tempat segala jawaban kami. Haleluya. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Bagiku selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu.
menaikkan syukur-Mu. Puji Dia, sembah Dia. Dia Allah yang layak terima pujian. Dia Allah yang layak terima hormat. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Ya, hanya Engkau. Engkau Allah yang layak terima pujian dan hormat kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Karena penebusan-Mu kami peroleh pengharapan. Terima kasih Tuhan atas kemenangan demi kemenangan yang Kau sediakan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini kami boleh mengucap syukur lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Sebab Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Allah kita. Amin. Siap bersorak buat Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia gunung batu yang teguh. Dialah kemenangan kita. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Batu karang yang teguh. Amin. Kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut. Amin. Haleluya. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Amin. Bersorak nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Amin. Haleluya. Ya Yesus batu penjuru. Yesus batu penjuru. Amin. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Haleluya. Penyelamat dan bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya. Haleluya,
kasih Tuhan. Terima kasih. Engkaulah kubu pertahanan kami. Engkaulah juru selamat kami yang hidup Tuhan. Haleluya. Amin. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Oh, tiada pernah sedetik pun tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu
satakaya rarabaya rarabaya satakaya rarabaya satakaya rarabaya rarabaya. Mari saudara, kita akan menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita hampiri tahta kemuliaannya. Dengan lembut kita masuk, duduk diam, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Ya ralabasyata kaya rabasyata karaparapa ya karamaya shekaralaba. Oh rapata kaya raramaya syata kaya nama rama rama lama 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 lama. Ya ralabaya sanda kaya rama rama takarama rama 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 shikite kite karata sutu kamaya. Sinari kami dengan terang firman-Mu Tuhan. Basahi hati kami Tuhan dengan air hidup-Mu Tuhan. Haleluya. Rabasyataka ya rama 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 ya sataka rama 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 rama. Ya rabasyataka ya rama ya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru kepadanya, berseru. Mari kita berharap kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Oh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selas. Sekali lagi, ajaib Kau Tuhan. Ya, Kau Allah kami yang ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Seluruh hidupku tak akan goyah tak akan goyah, tak akan goyah tak akan goyah selamanya. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan di suasana kebangkitan Tuhan yang sudah kami peringati. Kami merasakan kemenangan yang daripada Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami rindu pagi hari ini, setiap kami yang ada di ruangan ini, baik yang menyaksikan lewat streaming, kami percaya semua akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ubah hati kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kuatkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang di depan ini Tuhan. Pakai hamba-Mu, mulut lidah kami menjadi saluran berkat. Dan jemaat yang mendengarkan, yang menyaksikan, semua juga ikut diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua orang percaya berkata haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang hidup. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Ya, mungkin sekitar setahun yang lalu sebelum corona saya melayani di tempat ini. Ya, ini kali yang ketiga saya melayani di tempat ini. Dan Bapak Gembala Saudara sudah melayani di tempat saya satu kali. Kalau untuk 2-3 kali waktunya yang tidak pernah gaduk saudara ya, yang tidak pernah gaduk ya Pak Andi ya, pernah ke tempat kita ya. Jadi
pelayanan kami di desa. Perjalanan ke sini sekarang cukup memakan waktu Bapak Ibu Saudara. Saya berangkat dari rumah 4:30 tadi, sampai sini jam 6:05 Saudara. Ya cukup lama, kalau siang bisa 2,5 jam Saudara. Ya karena jalan di mana-mana sedang dibangun di sana Saudara. Jadi kacau sekali ya, kredit. Makanya kalau main di daerah sana, ya nanti mungkin setelah hari raya mungkin sudah selesai Saudara ya. Tapi kalau flyover belum selesai, yaitu setahun. Ya, Bapak Ibu sing kasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, ya kita belajar bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, di saat pandemi yang belum kunjung selesai dan kita percaya akan segera selesai. Amin, Saudara ya. Nah, itu mengubah segala sesuatu, termasuk segala yang sudah kita rancangkan, semua prinsip-prinsip yang sudah kita tanamkan, semua berubah. Corona ini merubah segalanya, Saudara. Ya, tapi Bapak Ibu Saudara, ada juga yang karena Corona ini juga malah diberkati. Ya, saya percaya ini keadilan Tuhan. Nah, namun lebih banyak orang-orang yang saat ini mengalami dampak daripada Corona. Ya, dibanding yang tidak kena dampaknya. Ya, baik penjual, bisnismen, ekspor impor, semua kena dampaknya Bapak Ibu Saudara. Nah, tidak banyak juga adalah anak Tuhan. Ya, tidak sedikit anak Tuhan juga yang mengalami Saudara. Termasuk gereja, termasuk gembala-gembala Saudara. Sampai hari ini ada teman-teman kita yang masih belum bisa ibadah. Bapak Ibu, saya bersyukur gereja saya dari awal COVID sampai hari ini tidak pernah menutup gereja. Ya, walaupun yang datang cuma 5 orang. Tapi tidak pernah saya tutup. Kalau ada orang yang mau datang gereja berdoa, saya layani. Hanya 1 bulan dihadiri sekitar 10 sampai 15 orang. Setelah itu saya koordinasi dengan pihak COVID dan semua bisa dilaksanakan asal dengan protokol. Ya kita lihat masjid ngadain Jumatan, kita ikut. Gitu. Mereka berhenti, kita berhenti. Kan gitu Saudara. Ya jadi adil seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita harus bertahan dan kuat di saat krisis yang diakibatkan apa? Corona ini Saudara. Ya kita akhirnya apa? Krisis kepercayaan. Ya. Krisis kesehatan. Orang sakit sedikit, Corona. Betul nggak Saudara? Meriang sedikit, Corona. Pilek sedikit, Corona. Kenapa bisa begitu? Krisis kesehatan Saudara. Yang tidak Corona dikoronakan, kan begitu. Ya, termasuk jemaat saya enggak Corona dikoronakan. Kan meninggal dikoronakan. Jadi ini yang membuat Saudara. Nah, sehingga orang berlomba-lomba untuk menaikkan imun. Betul Saudara? Semua orang berlomba-lomba minum jahe, minum temulawak, sak botolnya barang diminum gitu. Enggak ya. Untuk menaikkan imun, makan yang enak. Ya, saya kalau sudah lihat saya di Facebook saya, madang maning itu salah satu menaikkan imun. Madang maning, nek orang madang pingsan jekangkang kan begitu Saudara ya. Jadi madang itu penting, makan itu penting, makan banyak itu penting. Tapi Saudara, anak-anak Tuhan lupa. Semua orang sibuk cari obat, cari sesuatu untuk imunnya naik. Tapi orang lupa, iman juga harus naik. Ini yang orang lupa hari-hari ini. Makanya sehingga imannya pun ikut krisis. Itu kan orang berlomba-lomba pengen takut kena corona, padahal wong urip jarene Bagong, wong urip kuwi sing dinteni apa toh? Mati. Nek ora gelem mati, ojo lahir. Nggih mboten? Nek ora gelem susah, ojo urip. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tantangan yang begitu berat. Karena corona itu, kita harus tetap percaya bahwa Allah itu Jehovah Jireh. Bahwa Allah itu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, krisis itu sudah terjadi zaman Yusuf. Ya, sampai Yusuf membuat tempat menyimpan gandum yang sungguh luar biasa banyaknya. Lalu zaman Abraham, zaman Elia di Sungai Kerit, ya Tuhan pelihara. Tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami krisis semua Tuhan pelihara. Nah,
kita menyembah Allah yang sama, Allah Yehova Jireh. Kalau tokoh-tokoh Alkitab mengalami krisis dipelihara Tuhan, saya percaya saya dan Bapak Ibu Saudara juga dipelihara Tuhan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Iki kok malah tanggo gitu. Wah. Tapi kadangan saya Saudara ya, percuma juga ya Saudara ya. Harus begini gitu. Tapi kalau begini kayak orang ngajar Saudara ya. Saya kan bukan dosen Saudara ya. Ya Saudara ya menikmati saja, mengalir saja. Tapi kayaknya lebih banter suara saya, lebih menikmati suara saya daripada itu Saudara ya. Itu hanya untuk supaya nggak ngantuk saja Saudara. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita berdoa. Udah, ini aja kekuatannya. Orang sibuk naikkan imun, kita juga harus naikkan iman. Caranya adalah berdoa. Ini yang kita lihat dalam Lukas 18 ayat 1, dikatakan mereka seorang perempuan yang tidak jemu-jemu untuk berdoa sampai Tuhan mengabulkan permintaannya. Jadi artinya dalam kondisi krisis seperti ini jangan berhenti. Saya ulang lagi. Di saat krisis yang diakibatkan corona ini, ya krisis apapun, apa yang harus kita lakukan? Sudah cuman berdoa. Coba kalau kita lihat waktu zaman-zaman pandemi yang waktu parah-parahnya. 1 minggu itu tetangga di daerah saya itu mati 20 gitu, aneh Saudara ya. Saya perhatikan gendera kuning. Ini ngeri Saudara, kalau sudah lihat seperti itu, orang itu mau keluar aja takut, mau ibadah takut. Akhirnya yang harus kita lakukan sebenarnya ketika mengalami ketakutan, mengalami krisis, kekhawatiran adalah Ben Saudara, orang kalau lupa ini imunnya kuat seperti apapun kena corona Saudara. Haleluya. Saya sangat senang dengan jemaat saya yang namanya Ibu Kartini itu umurnya sudah 84 Saudara. Bu, Mbah, betul sating gereja Mbah, jenengan kan pun sepuh gitu loh. Jawabannya apa Saudara? Lah kowe poponakane sing gawe urip kok ngatur uripku ya. Saya mau ibadah sama Tuhan, saya mau nyembah Tuhan kok dilarang gitu. Ya wes, akhirnya sing tua-tua wes silakan. Mereka justru memberi contoh kepada yang muda dan luar biasa sejak itu terobosan terjadi Saudara. Justru jemaat mengalami terobosan. Ya, karena tidak takut. Ya, kalau di sini kan takutnya karena aturan pemerintah ya. Kalau di sana aturan pemerintah kita bisa duduk bareng, ngopi bareng dengan Pak Polisi, ya Pak ibadah, Pak Kapolsek juga bisa ditelepon, bisa ngopi bareng, makan bareng, ya Pak ibadah saja, ibadah kok dilarang. Begitu Saudara. Yang penting dijaga, jangan sampai ada yang kena corona, gitu Saudara ya. Nah, jadi berdoa Bapak Ibu Saudara ya, berdoa dan berdoa dan berdoa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari doa Yesus, Matius 6 ayat 9 sampai 11. Ini ayat yang sangat populer. Mari semuanya buka. Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya. Ini doa Yesus yang sangat terkenal Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat 9 dan sampai 13. Yang sudah ketemu katakan oh ye. Ya, masih separuh Saudara ya. Sudah temu? Ini kalau anak SD hafal doa Bapa kami ini Saudara ya. Tapi pendeta enggak hafal Saudara. Yuk kita baca sama-sama Matius 6, 9 sampai 13. Ini ayat pokok kita. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di saat krisis, ya, di saat krisis kita nggak mungkin berdoa, Tuhan dikuduskanlah namamu.
Di saat kita tertekan, kita menghadapi persoalan hidup, nggak mungkin kita berdoa, ampunilah akan kesalahan kami. Tapi apa, doa apa yang harus dinaikkan? Rasul Paulus mengajar kepada kita, kalau di saat kita khawatir, Rasul Paulus berkata apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Artinya apa? Berdoa akan apa yang kamu khawatirkan. Loh, kalau sudah corona kayak kemarin itu, sekarang sudah mending, sudah mulai membaik. Rumah sakit sudah jarang orang sakit corona. Tapi coba kemarin-kemarin banyak hamba Tuhan, anak Tuhan yang dipanggil Tuhan. Apa, doa apa yang harus kita lakukan di saat krisis seperti itu? Ayat 11 mari kita baca. Ini yang harus kita doakan. Ini yang kita pelajari, doa Yesus yang ini, saudara. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang, oke, ulangi lagi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang, di saat krisis corona terjadi, semua orang yang ditakutkan adalah ketika tidak bisa makan. Yesus mengajar kepada kita, ini doa Yesus loh. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan berikan aku makan rezeki, jangan takut. Itu ajaran Yesus, saudara. Doa minta rezeki, minta makan, itu ajaran Yesus ayat 11 ini. Nah, di saat Bapak Ibu Saudara krisis, ya, di saat kita menghadapi tekanan, di saat kita menghadapi persoalan hidup, mari kita berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, kita akan bedah ayat ini, saudara, ya. Kita akan kupas ayat ini satu persatu. Nah, jadi mari kita pahami, ya, kita pahami doa Yesus yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya yang sekarang kita pelajari. Kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Yang pertama, Tuhan itu memperhatikan. Tuhan sedang memberitahu. Kan ini doa Yesus. Ini kan Yesus yang mengajarkan doa. Kalau Yesus mengajarkan doa seperti itu, Yesus secara otomatis dia sedang mengajarkan bahwa Tuhan itu memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Katakan amin. Jadi begini, buktinya ya, ketika Yesus menjumpai murid-muridnya di pinggir danau, apa yang Yesus tanyakan kepada murid-murid? Hei murid-murid, apakah kamu punya, bukan ikan, apa selain ikan? Saudara nek madang kuwi karo apa, saudara? Sega putih karo apa? Lauk. Yesus ngomong, apakah punya lauk pauk? Ini tanda dan indikasi bahwa Yesus sampai ke segi dapur saja dia ngerti. Halo ibu-ibu, jangan takut, dapurnya ndak ngebul. Karena Yesus memperhatikan sampai lauk pauk saja diperhatikan oleh Yesus. Makanya saudara, dalam doa Bapa kami di ayat 11 itu mengajarkan bahwa Tuhan memperhatikan kebutuhan anak-anaknya. Coba kita lihat Bapak di dunia saja. Anaknya menikah, ya kan? Lalu ngalami kesusahan. Wong sudah menikah saja anak kita, nek bapak ibu ngerti anak orang duwe beras, orang duwe gula, mesti dikirimi beras karo gula. Itu bapak di dunia. Apalagi bapak yang ada di surga. Saya senang dengan statement pemimpin pujian tadi. Yang pertama kalimatnya berkata apa? Kalau Yesus saja rela menyerahkan nyawanya, apalagi soal kehidupan kita. Haleluya. Ya, dari awal masuk saudara sudah dikasih firman dan nyambung dengan khotbah saya saat pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, makna dari doa Yesus dalam ayat 11 ini, Yesus sedang mengikrarkan, memberitahu bahwa saudara tidak boleh takut di masa seperti apapun, karena Allah itu memperhatikan, Tuhan itu memperhatikan anak-anaknya. Tadi yang dikatakan worship leader itu ini saudara, ya. Yesus mau disalib,
apalagi soal makanan. Coba dibaca saudara ya. Roma berapa? Roma 8:32 berkata begini. Kalau kelamaan saya dikasih kode ya, Mbak. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan kita. Coba kita sama-sama katakan segala sesuatu. 1, 2, 3. Nah, kalau ayat ini mengatakan segala sesuatu, kalau Yesus saja Allah Bapa itu menyerahkan anaknya, ya rela dia mati, Yesus rela mati buat kita. Apalagi dalam segala sesuatu dia pasti perhatikan, termasuk soal makan dan minum, saudara. Nah, yang sering orang khawatirkan dalam Alkitab apa? Soal kehidupan, soal makan dan minum. Nah, ayat ini saudara, kematian Yesus itu lebih daripada soal makan dan minum. Kalau nyawa saja diberikan, apalagi soal makan dan minum. Makanya Yesus berkata apa? Jangan kamu khawatir. Haleluya. Ada yang khawatir setelah dengar firman Tuhan ini? Tidak boleh ada yang khawatir. Loh Pak, tapi susah jalan terus. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Gak ada orang anak Tuhan mati kelaparan. Gak ada, saudara. Tuhan pasti pelihara. Hanya begini, kalau datang ke gereja, jangan cari berkatnya, tapi cari Tuhannya dulu. Cari pemilik berkatnya. Nah, jadi itu Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu Mazmur 23 ayat 1 berkata apa? Tuhan adalah, kalimatnya lain takkan, ya tidak akan kekurangan saudara. Tapi masalahnya orang suka mengganti syair lagunya. Kasih itu coba. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, tapi orang sering plesetkan. Sudah tidak mengakui dia sebagai gembala. Tuhan adalah serigalaku, pasti kekurangan aku. Haleluya. Dia gembala apa Tuhan? Dia Tuhan apa Tuhan? Dia Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, bukan Tuhan gembalaku. Kalau Tuhan gembalaku, saudara susah, saudara gak punya duit, yang jalan pertama adalah golek utangan. Haleluya. Nek wong desa kan gitu saudara. Orang di duit ngijon atau golek utangan tonggone sik. Nah, kan gitu. Di sini nggak ada ya. Di kota kan nggak kenal sama tetangganya kan gitu ya. Siapa lu siapa gue, jadi mungkin mengutang. Paling saudaranya, sepupu atau duit saya tak gue sih gitu ya. Baru 14 saudara ya. Saudara, ya, jadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan Tuhan adalah serigalaku. Kalau saudara pinjam sama Tuhan, ya kan nganai terus saudara ya. Nah akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Bapa kita di sorga, dia gembala yang baik. Dia Tuhan yang baik, bukan Tuhan yang jahat. Nah itu saudara, lalu 1 Samuel 17 ayat 22, tidak usah dibaca. Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya, kalau kita lihat dalam ayat itu, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat itu kita bisa melihat bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja untuk mencukupi, untuk memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan di sana, ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raba kota Bani Amon dan Mahkir bin Amiel dari Lodebar dan Barsilai orang Gilead dari Rogeli membawa, perhatikan, tempat tidur, pasu, periuk, belangga, juga gandum, jelai, tepung, beri gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil. Artinya apa? Pada waktu itu Tuhan bisa kirim berkat kepada Daud
lewat mungkin orang yang memusuhi dia, orang yang tidak kenal, dipakai Tuhan untuk memberkati. Nah, saya mau katakan Bapak Saudara, ya, doa Bapa kami yang mengajarkan berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, itu sedang mengajar kepada Tuhan memperhatikan kebutuhan anak-anaknya bisa lewat siapa saja. Haleluya. Bisa lewat siapa saja. Bahkan Tuhan bisa pakai orang yang pernah membenci kita untuk memberkati kita. Bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya, nah, lalu 1 Korintus 2:9 berkata apa di sana? Tuhan memberikan, menyediakan apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita bayangkan, Tuhan sediakan buat kita. Haleluya, Tuhan kita luar biasa, saudara. Ya, jangan takut, saudara. Kalau bicara pemeliharaan Tuhan, waduh, kesaksian saya itu banyak banget, saudara. Anak saya masuk sekolah Alkitab, saudara, ya. Dia ingin jadi seperti bapak, katanya. Papa mau jadi hamba Tuhan. Masuk sekolah Alkitab. Kadang saya pikir, ya, setiap minggu dia pasti minta uang. Setiap hari Minggu dia bilang, minta uang. Ya, ketika saya lihat hasil dari hari Minggu, berkat dari hari Minggu itu tak buka cuma 300.000. Dia minta berapa? 300.000, entek, saudara. Saya makan apa? Anak saya yang kecil makan apa? Tapi pemeliharaan Tuhan luar biasa. Ada saja, saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Haleluya. Tuhan bisa pakai orang yang lama sekali, yang dulu dia membenci saya, yang dulu dia enggak senang dengan cara-cara saya menggembalakan. Tiba-tiba, Pak, nomor rekeningnya, Pak. Seperti kesambar petir, saudara. Itu orang yang membenci saya. Tapi dia bisa pakai Tuhan untuk memberkati saya. Pak, minta nomor rekeningnya. Ada berkat sedikit. Wah, saya dan istri senang sekali pulang dari pasar itu dengan uang 10.000. Ada yang transfer begitu banyak. Saya saking senangnya, lihat mah, saya bilang, dia bonceng, mah lihat mah, sukacita kita hari ini. Dibuka sama istriku, berapa Pak? Ini luar biasa. Saya bilang, pokoknya sekitar 20 juta, saya bilang gitu. Wah, orang tahu gue jadi 20 juta, saudara. Untuk transferan sakmono, saudara. Wah, seneng di perjalanan aku di mata-mata ke bojoku, saudara. Moto duitan, moto goblok. Delok sik ki lho, delok sik matane, delok sik, saudara. Didelok jebulane noling glundung loro, saudara. Jebul ming 200.000, saudara. Luar biasa. Tapi itu berkat, saudara. Tak pikir cuman itu, saudara. Ternyata dia cuman ngetes, dan setelah itu banyak orang yang memberkati saya, saudara. Itu cuman sama Tuhan, ya. Lalu kesaksian yang kedua, saudara jangan tiru, tapi ya, jangan tiru. Ya, pada waktu itu ada jemaat datang ke rumah. Ya samalah kasusnya lah, hari Senin itu. Hari Senin, ya sudah, kalau sudah dibuat gitu, habis uang itu. Ya, ini buat perpuluhan, ini habis. Tinggal 50.000 untuk 1 minggu, iman. Saudara, ada jemaat datang, dia malah menceritakan yang susah-susah, saudara. Gembala ini kayak susah, ditanya susah babi, saudara. Waduh, Pak, anak saya tuh makan sama kita. Waduh, wes aku lihat segitu kan, waduh, hati Bapak ya, gembala itu kan hati Bapak ya. Hati Bapak saya sudah enggak tega, sudah piye. Ya, bojoku sik ndidit 20.000. Wes yo Pak, ke pasar dulu, yang penting kita bisa makan dulu. Nah, wes kita keluarin mobil. Pak, ayo kita ke pasar, ngantar istri saya. Oh ya, dia ikut. Tapi doakan ya Pak, doakan Pak, hari ini saya dapat berkat. Oh iya Pak, nanti saya doakan, saya bilang. Ya kan, tapi saya dari gembala enggak pengen cuman doa, tapi saya kalau bisa yang memberi. Ini mengei apa, saudara? Ati karep bondo cupet. Nah, saudara ya. Nah, saudara, dan akhirnya istriku tak turunin di pasar, saya jalan terus. Ini baru poin 1 ya, saudara ya. Jadi, nah, saya putar balik di Karangawen itu, di BRI itu. Nah, ada suara begini. Kamu masuk ke ATM. Masuk ke ATM. Tuhan, 2 hari yang lalu saya cek, cuman 56.000, saudara. Tuhan, ayo.
tapi kayaknya saya juga jarang ngasih rekening orang, saya pikir ya, siapa yang mau transfer saudara ya? Saya pikir, tapi Tuhan ngomong gini, langsung kamu ambil 1 juta. Udah, masuk ATM, Pak jenengan tunggu mobil, oh iya, saya masuk. Ya tak buka ATM, deg. Maido, wong Gusti ki guyon aku mau ngono. ATM tak lebokke saudara, sambil tak tendang ATM-nya. Dek. Tak lebokno ATM-e, tak tendang ATM-e, tak pencet pin tek langsung menuju angka 1 juta. Cek. Wah. Gleleng saudara ya. Kok suaranya kok beda? Suaranya kayak gludak. Sek. Wah, nek muni ngono kan duit saudara. Sek. Wah, duit kayak gini. Kok mah jebret jegrek. Set. Oh, abang-abang metu saudara. Wah, luar biasa. Pak Jiko 1 juta saudara. Saya pulang senyum-senyum. Jemaat saya bilang, Om kenapa senyum-senyum? Sudah, Tuhan luar biasa. Saya bilang, Pak ini buat Bapak 100 saya bilang. Daripada makan sama kecap kan tak kasih 100 saya bilang gitu ya. Wah bapaknya seneng banget ya. Wah 100 buat dia seneng banget saudara. Udah berkat kayak wah seneng banget saudara. Nah saudara rupanya saudara, saya kan bersaksi di jemaat itu, ditiru saudara, sama jemaat itu ditiru. Ada lunga ATM berbondong-bondong, ada gebrak-gebrak, ya ora bakalan metu. Cara Tuhan itu beda-beda menolong, ya kan saudara? Gak bisa ditiru saudara, itu cara Tuhan. Nah saudara, saya kata doa Bapak kami sedang mengajarkan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Makanya jangan khawatir saudara, gak ngaruh corona seperti apapun, Tuhan akan tetap berkati kita saudara. Ya, dan luar biasa. Nah, selalu ditiru jemaat saudara, tapi som terus saudara. Nah, setelah 1 bulan, saya ketemu engkong dari luar kota. Om, sudah dicek di BRI. Oh, nah, saya bilang, oh belum. Pada udah entek duitnya saudara ya. Ternyata om itu yang transfer saya sebulan yang lalu saudara ya. Nah, dia bilang, Om sudah dicek. Apa yang dicek? Coba lihat di BRI, saya kemarin transfer 1 juta saudara. Oh, dalam hatiku, oh duit mau om ini yang transfer, wes entek dalam hatiku, ya kan? Waduh, luar biasa. Nah, itu kejadian yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat terus, ya. Yang kedua, Tuhan tidak ingin kita khawatir. Kalimat kata Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Itu Tuhan sedang mengajar kepada kita supaya kita tidak khawatir. Haleluya. Supaya kita tidak khawatir. Matius 6 ayat 31 34, mari kita lihat. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini siapa yang ngomong? Yesus. Jangan khawatir. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Ini loh dikatakan urip ki pas. Pas butuh, pas ono. Pas butuh Tuhan sediakan. Ini ayat ini. Kesusahan hari esok, urusan hari esok. Yang penting hari ini Tuhan cukupkan. Amin saudara. Apalagi kita tinggal di kota seperti ini. Hidupnya bergantung hari ini jualannya laku apa enggak. Ya disitulah kita dapat berkat. Kan begitu. Kalau di kota itu. Kalau kita lihat kesaksian ibu-ibu yang jualan, yang apa gitu kan, hari itulah dia menggantungkan hidupnya. Tapi Tuhan berkati, hari ini khususan hari ini. Saya percaya kok, kalau kita tidak khawatir Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak khawatir, Tuhan cukupkan. Justru ayat ini mengatakan, biar berikanlah kami pada hari ini makan kami hidupnya. Yesus sedang mengajar, kalau kamu kurang, kamu khawatir, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak khawatir lagi, karena Dia yang akan memberkati kita. Itu terjadi saudara. Nah saya khawatir pada waktu itu ya, oh seorang bapak kok tidak bisa mencukupi keluarga gitu ya. Tapi hamba Tuhan gak boleh kerja saudara ya, repot juga saudara ya. Nah saudara, saya itu pada waktu itu pulang dari kampus ya, dari waktu itu masih kuliah di Harvest saudara. Pulang itu bayangke saudara, ya bayangke. Wong nek ala didit kan sok pikirannya kemana-mana saudara ya. Nah bayangke ngene iki ana wong dirampok ya. Nah, ana dirampok, doyak polisi, tasnya diguakan gitu saudara ya. Wah, bayangke kan gitu saudara ya. Lah jenengane wong wis kuwatir uripe ki lah. Waduh ya. Ku numpak motor
di gua ning gone apa got pinggiran dalan tak temu aku isine sak miliar kan gitu saudara ya. Wah senenge ra karuan, kan kuatir gak bisa bayar sekolah kuatir. Lah tapi saya percaya Tuhan itu pelihara, tapi karena kita percaya Tuhan pelihara terus imajinasinya jalan. Saya suka bayang-bayangan gitu, imajinasi saya udah, wah Tuhan itu pelihara ya, Tuhan kan pelihara bisa lewat siapa saja gitu saudara ya. Wah gini ki ono wong ngerampok bang gitu saudara ya. Wah doyak polisi, tasnya di gua gitu saudara ya. Wah tak jiko gitu saudara ya. Tapi lebih konyol lagi saudara, wah gini ki kayak ning TV-TV, kayak kesaksian. Kan kalau saudara dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan kan enak saudara ya. Oh sedang punya masalah, ibu-ibu lari gedebuk, ning ngarepe sono amplop gitu ya. Itu kan, wah itu membuat saya inspirasi saudara ya. Lihat seperti itu. Kesaksian hamba Tuhan, wah saudara-saudara waktu saya ini keluar dari rumah di pot kembang sudah ada bingkisan isinya uang 1 juta gitu kan, enak dengerin saudara ya. Apa iya gitu saudara ya. Nah sudah saya pulang dari Harvest, saya lewat yang sana saudara ya, lewat gelap-gelap gitu saudara ya. Nah ada dus saudara ya, ada dus. Nah itu sudah kelewat saudara, wur gitu, sudah sekitar 5 menit saya lewat. Tadi kok kayaknya ada dus ya, kek Tuhan sediakan buat saya. Nah saudara, saya balik saudara, saya balik. Pertama tengok kanan, tengok kiri saudara ya. Mulai tak tendang-tendang, abot, duit. Nah ini kan duit saudara ya. Wih duit ini saudara ya. Pikirannya pokoknya duit ini. Nah saudara, orang ono wong saudara, saya tetok nguyuh gitu saudara ya. Tak tendang-tendang, tak buka alon-alon gitu saudara ya. Kan ditaleni rapi ya saudara. Tak buka alon-alon gitu, wah kurang ajar saudara. Isinya apa coba ya? Sampahnya sego kucing saudara. Orang genah saudara ya. Tapi saudara, kesaksian saya ini menginspirasi jemaat. Nah, jemaat tiru saudara. Pulang kerja sama si istrinya goncengan. Posisi dia nggak punya lawuh. Engko ning omah mangan apa ya, Pak? Duit minggerek 15.000, tapi nek gumangan sak keluarga ya ora cukup ngene. Mangan apa ya, Pak? Mangan apa ya, Pak? Dia ingat kesaksian saya, saudara. Ya, di depan itu ada kresek 2, saudara ya. Ada kresek 2. Dia juga sudah bablas, ikut-ikut kayak saya, saudara ya. Wah, dia balik, saudara. Dia tengok kanan, dia tengok kiri. Dia ambil, langsung dimasukin tas gitu saudara ya. Wah sampai di rumah saudara, lele 2 kilo saudara. Loh kok saya song saudara ya. Dia dapat saudara, betul. Akhirnya sampai hari ini saudara, saya kalau ketemu dia jemaat itu kalau saya datang kerja, mas itu loh ada kresek. Dia ulangi lagi saudara, 1 bulan kemudian dia bersaksi lagi. Jemaat ini jemaat baru ya, jemaat baru. Jadi dia lagi, memang Tuhan suka nolong jemaat-jemaat yang betul-betul butuh saudara ya. Nah dia pulang lagi saudara, pulang lagi. Tapi dia sedang nggak butuh apa-apa, tapi dia coba-coba tuh. Itu ada karung jatuh saudara ya, ada karung jatuh gitu loh. Wah dia tengok kanan, tengok kiri gitu ya. Dia ambil, ya dia taruh tengah begini saudara. Dia bawa pulang saudara ya. Dia bawa pulang. Bukan sampah kok, isinya itu apa coba? Itu loh yang kayak Tupperware itu loh. Ya tepak-tepak begitu, sakarung loh saudara. Tepak, tuh ya apa toples-toples plastik gitu. Wah seneng saudara dikasih tangga-tangganya gitu. Seminggu lagi, ada lagi saudara. Ada yang jatuh lagi saudara. Ya itu bentuk pertolongan Tuhan tapi kadang konyol juga saya. Dia ambil, pokoknya tengok kanan, dia bawa mobil pada waktu itu. Dia ambil langsung naikkan mobil, bung gitu. Dia naik langsung pulang saudara. Wah sampai di rumah saudara, kresek saudara. Ya, kresek sak karung saudara. Kresek bekas pemulung itu yang mau dijual itu kan jatuh saudara. Wah itu kresek sak wakai ya, mangano kresek saudara. Jadi jangan khawatir saudara, Tuhan bisa menolong kita dengan cara yang seperti apapun juga saudara ya. Nah 1 Petrus 5 itu serahkanlah kepada Tuhan karena Tuhan itu pelihara. Bunyinya seperti apa ayatnya ini? Ya 1 Petrus berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara. Ia di sini huruf besar. Ia yang memelihara kamu. Apapun caranya, dia pasti pelihara kita. Dia peliharaku. Itu lagu Pantai Kosta Kuno. Dia peliharaku. Terus
Orang harus ngapal. Lagi lah wong buta nuntun wong buta nek gitu saudara ya. Orang harus ngapal loh ya terus baik saudara ya. Nah, Filipi 4 ayat 6, daripada khawatir lebih baik apa? Daripada khawatir lebih baik apa? Berdoa. Karena ketika kita khawatir berdoa, ya ini yang dikatakan doa Paulus, menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati kita. Ya, yang terakhir dari ayat 11 tadi pengertiannya, Yesus sedang mengajarkan supaya ya kita tahu bahwa Tuhan itu mau kita sadar bahwa Tuhan itu sumber berkat. Siapa sumber berkat? Makanya jangan cari berkatnya, tapi cari siapanya? Sumbernya. Jangan cari kerannya milik ora, tapi cari mata airnya yang tidak pernah akan. Nek keran bisa ditutup, betul saudara? Walaupun kita cari keran ditutup, Tuhan buka keran yang lain. Orang lain tutup sumur satu, Tuhan buka sumur yang lain. Itulah kalau kita cari sumbernya. Sumber berkat siapa saudara? Sumber berkat itu siapa? Yesus. Kalau kita belajar dalam kitab Ulangan saudara, Tuhan yang memberi kekuatan untuk memperoleh berkat. Jadi berkat yang kita terima itu, semua itu datangnya dari Tuhan. Ulangan 8:17 berkata begini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Tapi kita harus berkata apa? Ya, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa? Kekayaan. Jadi Bapak Ibu, Dia sumber berkat itu yang memberikan kekayaan kepada kita. Haleluya. Haleluya saudara. Dalam Amsal juga dikatakan apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bukan susah payah, tapi berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Lalu dikatakan Mazmur 127, jika bukan Tuhan, ada kalimat jika bukan Tuhan yang membangun kota itu, sia-sialah kota itu dibangun. Jadi saudara percaya bahwa Tuhan memelihara kita? Percaya saudara? Dia mencukupi kita? Kita tutup Alkitab kita saudara. Kita yakini doa Bapa kami yang berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya akan simpulkan firman Allah pada saat pagi hari ini. Yaitu apa saudara? Yang pertama, mari kita berdoa kepada Tuhan. Itu harus saudara. Ya, doanya bagaimana? Doanya adalah kita minta Tuhan mencukupkan segala keperluan kita. Yang kita pahami apa? Yang kita pahami bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Yang kedua, Tuhan itu mengajar supaya kita tidak boleh khawatir, dan Tuhan juga mengajar kita untuk kita tahu bahwa Dia adalah sumber berkat itu. Kasih G. Tak usah ku takut, amin, haleluya. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, haleluya. Tak usah ku bimbang, haleluya. Yesus peliharaku, oh, tak usah ku susah. Roh Kudus, Roh Kudus siapa yang memberkati saudara? Yang memberkati. Angkat tangan kita, katakan El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha. Oh, haleluya. Dia besar, El Shaddai mulia
berkatnya melimpah. Haleluya. Melimpah El Shaddai. Mari semuanya bangkit berdiri, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Oh haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yesus Dia besar, El Shaddai mulia. Amin. El Shaddai. Haleluya. Yes, amin. Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Berkatnya melimpah. Haleluya. Berkat. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Shaddai. Jemaat saja berkatnya. Berkatnya melimpah. Haleluya, 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 ya, haleluya, ya ralaba syataka ya raba. Saudara-saudara yang hari ini khawatir akan hari esok, yang hari ini khawatir akan masa depan anak-anak kita, hidup kita. Dia sumber berkat itu ada di tempat ini. Amin. Dia sudah mengajar kita untuk kita tidak boleh takut dan khawatir. Amin. Karena Dia yang akan memelihara hidup kita. Dia yang akan mencukupi hidup kita. Dia yang akan memberikan apa yang kita minta. Mari taruh segala pergumulan kita di bawah kaki Tuhan. Tuhan mau menolong kita. Amin. Tuhan mau memberkati kita. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu di Sinai hari ini yang mendengar firman Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun lewat YouTube streaming yang ada, Tuhan berkati mereka. Amin. Apa yang mereka gumulkan hari-hari ini, Tuhan menjawab, Tuhan menolong, Tuhan turun tangan dan bersama-sama dengan kami. Amin. Di dalam nama Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Amin. Kami taruh semua pergumulan kami di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang memberkati kami sekalian. Terpujilah namamu, kami bersyukur buat firman-Mu, dan Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh menikmati Tuhan, kami kembali dikuatkan biar semangat kami terus menyala-nyala di dalam Tuhan, iman kami semakin kuat di dalam Tuhan sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa yang menjadi Bapa kami. Engkau Bapa kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang luar biasa. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Engkau yang menuntun, memberkati kami setiap hari. Kemurahan-Mu nyata atas setiap umat-Mu. Terima kasih buat pagi hari yang diberkati Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Timotius, Tuhan memberkati hidupnya, pelayanannya. Semakin hari semakin menikmati Tuhan, menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Sekarang Tuhan kami mengakhiri ibadah kami pagi ini. Kami menyerahkan persembahan kami, persepuluhan kami, Engkau yang
memberkati setiap kami sesuai dengan hati kami yang mengasihi Engkau dalam kami memberi, memberkati tangan-tangan yang mengelola Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pagi ini, Tuhan yang memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.